Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di luar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, di sini kembali lagi bersama saya Aditya Rofi Dan saya Bayu Aji. kita akan memberikan Pramuka online. Baik, materi hari ini kita akan belajar mengenai Pramuka Penegak. Di sini kita udah merangkum ya kak. Ya. Kita udah merangkum tentang Pramuka Penegak itu, meliputi Pramuka Penegak itu apa. Jadi nanti kita akan menjelaskan sedikit sambil menerangkan gitu. Dan apa itu Pramuka Penegak sih Kak Rofi? Oke, jadi Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun kak. Berarti kalau usia di atas 20 tahun itu udah bukan Pramuka Penegak lagi ya? Bukan, jadi kalau udah di atas 20 tahun itu udah masuk Pramuka Pandega. Udah masuk Pandega. Di atas lagi ada pembina. Ada pembina. Di atas lagi ada pelatih. Gitu. Berarti sampai kapanpun itu Pramuka nggak akan mati ya di kita. Oh, nggak akan pensiun. Pensiun, istilah orang kerja ya. Iya, jadi sampai akhir hayat pramuka itu nggak ada kata putus berhentinya gitu. Oke, lanjut. Di mana masa remaja awal ini yaitu masa pencarian jati diri, milik semangat yang kuat, kemauan kuat dan ada kecerdasan yang agresif serta mandiri. Kode kan di pramuka ini ada kode kehormatan kak. Kode kehormatan itu apa aja sih? Di sini kita ada kode kehormatan pramuka penegak ya. Di sini terdiri dari Trisatya dan Dasadharma. Kalau Trisatya itu adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh para anggota pramuka. Jadi Tri itu 3, Satya itu janji. Jadi ada 3 janji kak. Terus lanjut nih, di sini ada Dasadharma. Dasadharma itu kan ada 10 sikap nih kalau masalah. Itu sikapnya apa aja sih kak? 10 sikap atau pedoman nilai yang harus kita miliki di seorang pramuka. Ya apa aja itu? Itu ada Taci Papa Rera Hedi Besu. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi itu banyak, ada 10 yang harus kita jalanin, kita pedomin, kita laksanakan. Jadi pramuka itu punya kode kehormatan sendiri. Nah, 3 Trisatya itu ada 3 janji. Mau tahu gak 3 janjinya apa? Apa itu 3 janjinya? 1. Kita demi kehormatanku, aku akan berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila. Yang kedua itu adalah menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Lalu yang ketiga itu menepati Dasadharma. Nah yang tadi kak 10 Dasadharma itu apa? Nah yang tadi 10 pedoman hidup yang harus kita jalanin gitu sebagai seorang pramuka penegak. Lanjut kak. Lanjut. Apa itu ambalan penegak kak? Nah iya di sini kita ada yang namanya ambalan. Ambalan itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti ambal-ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ambalan juga disebut sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Terus ambalan itu adalah satuan kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak. Lalu ambalan itu dinamai dengan nama tokoh sejarah atau bisa pewayangan, lalu segala macam yang menggambarkan karakter ambalan itu sendiri. Contoh kayak kita kan ambalannya Yosudarso sama R.A. Kartini gitu guys. Berarti ambalan itu terbagi 2 ya? Iya, kita ada pramuka satuan terpisah kak, satuan putra dan putri gitu. Lalu ambalan ini dipimpin oleh satu pradana putra dan pradana putri. Nanti ada jajaran selanjutnya, ada sekretaris, juru uang segala macam gitu. Nanti next kita jelasin. Lalu next kak, nah pramuka penegak juga biasanya disingkat dengan huruf T dengan kata dasar tegak.
maka diambil huruf pertamanya dari kata tegak gitu. Jadi kode kita itu kode hurufnya T, jadi tegak karena pramuka penegak. Lalu di sini ada yang namanya ini Kak, lanjut. Yang namanya sangga. Sangga itu apa sih Kak? Sangga itu terdiri dari sangga perintis, sangga pencoba, sangga penegak, sangga pendobrak, dan sangga pelaksana. Nah, apa sih itu Kak, sangga perintis itu? Sangga perintis dan lain-lain nanti kita akan jelaskan Kak di next video. Kita kasih tahu aja ini sangga itu apa sangga itu Kak? Sangga itu ini guys, yaitu adalah sebutan tanda pasukan di pramuka tingkat penegak yang terdiri dari 5 sangga. Jadi satuan terkecilnya itu ada lagi namanya sangga. Jadi contoh misal satu sangga itu terdiri dari 8 orang gitu. Nah, sangga itu dikasih nama dengan 5 ini. Ada perintis, pencoba, penegak, pendobrak, dan pelaksana. Itu harus dikasih. Ini ada maknanya juga tersendiri Kak. 5 sangga ini, nama 5 sangga ini gitu guys. Tapi itu dalam satu sangga itu cuman bisa 8 orang atau bisa lebih? Bisa ada 4 sampai 8 orang. Kalau lebih dari 3-4 sangga itu kita dihimpun oleh ambalan gitu. Siap. Jadi nanti ada ketua sangganya, pimpinan sangga atau pinsan, nanti ada wakil pinsannya, wakil pimpinan sangga gitu. Jadi dalam satuan pramuka itu ada yang namanya sangga dan ambalan gitu. Setelah sangga langsung ke ambalan untuk mencikup organisasinya gitu Kak. Oke, lanjut. SKU penegak terdiri atas 2 tingkat, yaitu A. Penegak bantara sama penegak laksana. Penegak laksana. Nih ya, ini SKU, tanda kecakapan umum. Untuk mencapai syarat kecakapan umum, untuk memasuki bantara yang tingkat pertama, kita harus melaksanakan tes. Kita isi dengan SKU kita, yaitu syarat kecakapan umum. Di situ ada materi-materi mengenai kepramukaan. Jadi kalau kita sudah mengisi SKU itu diminta tanda tangan. Kalau misalnya sudah sampai yang ditentukan, yang dimaui oleh pembina kita, baru kita bisa naik bantara. Kalau semuanya sudah terpenuhi, sudah terlaksana, SKU kita sudah terisi, kita bisa naik bantara. Lalu setelah bantara itu tanggung jawabnya berat. Kita harus benar-benar bertanggung jawab segala macam gitu Kak. Setelah bantara kita naik ke laksana, mengisi SKU laksana juga gitu. Lanjut di SKK terdiri atas 3 tingkatan. Apa tingkatannya apa aja itu Kak? SKK itu kepanjangannya syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus seperti ini Kak, TKK. Ini namanya TKK. Nah, syarat kecakapan khusus itu kayak contohnya Purwa, Madya, Utama. Kalau Purwa itu gambarnya bulat, kalau Madya itu kotak, kalau Utama itu segi 5. Ini segi 5 itu udah tingkatan tertinggi gitu. Kalau bulat Purwa itu masih awal. Itu ada lagi nanti kita next. Oke. Lalu lanjut Kak, di pertemuannya pramuka ada apa aja? Ada Raimuna, ada Perkemahan Wirakarya dan Pinsat, dan ada apa sih? Peran Saka atau untuk anggota Saka, dan Jota Joti, lalu ulang janji, lalu ada sidang paripurna, lalu ada muspanitera gitu. Itu pertemuannya di dalam pramuka. Ada Raimuna itu pertemuan sepenegak, bisa tingkatannya macam-macam. Itu seluruh Indonesia ya apa? Tergantung Kak. Raimuna itu bisa Raimuna acara ranting, Raimuna acara cabang, Raimuna nasional. Itu kita kan pernah ikut Raimuna nasional. Kapan? Udah lama guys, 2017. Lanjut. Nah, beberapa kegiatan pramuka penegak nih Kak, ada apa aja? Pelantikan penegak atau tamu ambalan, Nah. dan pelantikan pindah golongan, dan pelantikan TKU.
Nah, jadi ada pelantikan penegak atau tamu ambalan. Jadi sebelum kakak-kakak masuk ke pramuka itu nanti ada dilantik sebagai pelantikan tamu ambalan atau tamu penegak gitu. Lalu ada pelantikan pindah golongan, lalu ada pelantikan TKU juga gitu. Lalu di pelatihan dan pengembangan di pramuka itu ada apa aja, Kak? Ada 1 Dian Pinsa, 2 Dian Pinsat, dan LPK dan KIM. Kim atau disebut Ada Kim. 4. Dian Pinsa itu Geladian Pimpinan Sangga. Dian Pinsat Geladian Pimpinan Satuan. LPK Latihan Pengembangan Kepramukaan. Kim Kursus Instruktur Muda gitu. Lalu di pramuka penegak itu kita ada kode warnanya, Kak. Kode warna atau list pramuka penegak menggambarkan kode warna Kuning. pramuka penegak, logonya kita kodenya warna kuning, Kak. Listnya seperti ini, seperti tatop, seperti list ini kita warna kuning. Seperti TKK juga listnya ini warna kuning. Kalau misalnya SD SMP itu beda warna. Nah, jadi ini yang terakhir nih, Kak Bay. Kita memberikan inti dari pramuka penegak itu apa? Oke, penggunaan istilah penegak sebagaimana istilah lain dalam kepramukaan diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi kata penegak, kata dasar tegak, merujuk kepada tahap keberhasilan Indonesia dalam menegakkan kesatuan Republik Indonesia. Tahap tegaknya atau berdirinya negara Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kata pramuka penegak itu diambil dari kata itu, guys. Nah, kata pramuka siaga, pramuka penggalang itu ada lagi nanti penjelasannya. Ini kita mencakup tentang materi pramuka penegak gitu. Ya, cukup sekian itu aja tentang sharing kita ya, Kak ya. Mengenai pramuka penegak. Bagi kalian yang ingin masuk gabung ke pramuka, welcome sekali kita untuk merekrut kalian sebagai keluarga kita di Ambalan Squad Cakra. Kita tunggu kedatangan kalian dan partisipasi kalian. Nanti kita akan memberikan next video selanjutnya tentang ambalan kita, tentang kegiatan kita, keseruan kita di pramuka itu apa aja, dan prestasi kita di pramuka itu apa aja ya, Kak ya. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Kita akan bertemu di materi pramuka online berikutnya. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Dengan saya Aditya Rofi dan saya Bayu Aji. Kita pamit undur diri dan salam pramuka.